Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pakku BK, Pakku dari seorang guru BK dari sekolah swasta yang lama sekali saya tidak melakukan online atau membuat konten. Kali ini saya ingin memperdalam untuk teknik-teknik konseling yang mungkin bisa bermanfaat. Di sini saya akan berbagi juga belajar untuk diri saya sendiri. Ini buku yang saya bawa ini adalah dengan judul Teori-teori Konseling, yang mana penulisnya yaitu dosen saya sendiri, Dr. Andes Eko Darminto. Kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Kompetensi. Setelah mempelajari bab pendahuluan ini, Anda diharapkan memperoleh pengetahuan umum tentang teori-teori konseling. Secara khusus, setelah membaca bab ini, Anda diharapkan memiliki kemampuan untuk 1. Mendefinisikan istilah konseling dalam artian klinis. 2. Membedakan konseling dengan psikoterapi. 3. Menjelaskan pengertian teori konseling. 4. Mengidentifikasikan karakteristik teori konseling yang baik. 5. Menyebutkan berbagai orientasi teoritik konseling. 6. Menempatkan berbagai orientasi teoritik konseling dalam perspektif pendekatan afektif, kognitif, perilaku. 7. Mengemukakan prosedur dalam pengembangan teori konseling. A. Hakikat konseling. Kata konseling diterjemahkan dari bahasa Inggris counseling, merupakan suatu metode atau pendekatan dalam bidang pelayanan atau intervensi psikologis. Penerjemahan kata yang terdapat dalam kamus didasarkan pada maksud untuk menghindari pembiasaan makna. Jika digunakan kata penyuluhan, dikhawatirkan akan dipersepsi seperti halnya penyuluhan hukum, penyuluhan pertanian, penyuluhan keluarga, bencana, dan sebagai berikut atau yang lainnya. Istilah penyuluhan yang diterapkan dalam bidang-bidang disebutkan tersebut lebih mengesankan sebagai suatu kegiatan pemberian informasi untuk membuat individu atau kelompok individu menjadi paham atau tercerahkan. Secara konseptual, penyuluhan dalam konseling dan penyuluhan dalam bidang-bidang lain tersebut adalah sangat berbeda. Untuk dapat memperoleh pemahaman yang benar tentang apa itu konseling, para pembaca dapat membaca definisi-definisi konseling yang terdapat dalam beberapa literatur. Suatu definisi konseling yang dapat dikatakan sebagai definisi awal yang dikemukakan oleh Komisi Definisi pada Divisi Psikologi Konseling Asosiasi Psikologi Amerika pada tahun 1956 menyatakan konseling sebagai suatu proses membantu individu menangani hambatan-hambatan ke arah pencapaian pertumbuhan diri dan ke arah
pencapaian perkembangan yang optimal dari sumber-sumber pribadinya. Buka kurung Thomson, Rudolph and Henderson 2004, tutup kurung. Definisi yang lebih baru yakni definisi dari Brooks dan Stifler yang disebutkan oleh George dan Christiani pada tahun 1981 sebagai suatu definisi yang memberikan gambaran yang cukup memadai, menyatakan konseling sebagai suatu hubungan profesional antara konseli dengan konselor yang terlatih. Hubungan tersebut selalu bersifat antar pribadi, meskipun kadang-kadang dapat melibatkan lebih dari 2 orang. Hubungan tersebut dirancang untuk membantu konseli memperoleh pemahaman dan memperjelas pandangan tentang diri dan kehidupannya, dan untuk belajar mencapai tujuan-tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Ini dilakukan dengan cara memilih atau memanfaatkan informasi yang valid dan bermakna, dan melalui pemecahan masalah-masalah emosional atau masalah interpersonal. Definisi tersebut menegaskan bahwa konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat profesional dan mempribadi antara konselor dan konseli untuk maksud mendorong perkembangan pribadi konseli dan membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Konselor adalah profesional yang memiliki kewenangan untuk memberikan konseling, sedangkan konseli adalah individu yang menerima konseling. Terdapat profesional yang memiliki kewenangan untuk memberikan konseling sepanjang ia memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dipersyaratkan seperti psikoterapis, psikolog, atau pekerja sosial. Masalah yang dipecahkan dalam konseling dapat bervariasi secara luas, mulai dari masalah pribadi hingga masalah sosial, dan bisa bersifat preventif atau pencegahan atau kuratif, pengentasan, pemecahan masalah. Dalam konseling, konselor tidak hanya memberikan informasi pada konseli, tetapi juga melatih keterampilan-keterampilan tertentu, baik yang bersifat afektif, kognitif, maupun perilaku, sehingga konseling pada akhirnya mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri dan berkembang menjadi pribadi yang sehat dan dapat merealisasikan semua potensinya. Agak belakangan, The National Conference of States Legislatures and the American Counseling Association dalam bukunya Glossop and Geoprovich 1990 memberikan definisi konseling sebagai suatu proses di mana profesional yang terlatih mengembangkan atau menciptakan suatu hubungan yang penuh kepercayaan dengan pribadi lain yang membutuhkan bantuan. Hubungan ini memusatkan perhatian pada makna pengalaman pribadi, perasaan, perilaku, alternatif, konsekuensi, dan tujuan. Konseling memberikan suatu peluang yang unik pada individu untuk mengungkapkan dan menyatakan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran dalam suatu lingkungan yang tidak mengancam dan tidak menilai. Definisi ini secara konten tampak tidak berbeda dengan definisi-definisi yang disebutkan sebelumnya.
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para praktisi konseling adalah membedakan antara konseling dan psikoterapi. Beberapa ahli memandang bahwa mereka tidak perlu membedakan antara konseling dan psikoterapi dan menggunakan kedua istilah tersebut secara sama. Sedangkan beberapa ahli yang lain merasa perlu untuk memisahkan antara keduanya. Ini khususnya benar untuk para konselor sekolah, karena konselor sekolah pada umumnya bukan psikoterapis yang terlatih. Permasalahan ini dikemukakan oleh Han dalam bukunya George and Christiani 1981 halaman 7 melalui tulisannya A New Few Counselor and Psychotherapists Who Are Complete Certified that clear distinction have been made. Han juga menyatakan bahwa banyak ahli yang sependapat bahwa konseling dan psikoterapis tak dapat benar-benar dipisahkan. Konselor mempraktekkan apa yang dikatakan oleh psikoterapis sebagai psikoterapi dan psikoterapis mempraktekkan apa yang dipandang oleh konselor sebagai konseling. Itu untuk yang A ya. Selanjutnya di konten selanjutnya akan saya lanjutkan pada B. Hakikat teori konseling. Buku ini sangat berarti bagi saya karena dulu sampai sekarang saya menjadi konselor pun masih membaca buku teori-teori konseling ini sebagai acuan, sebagai pengingat kembali untuk saya pribadi selaku guru BK masalah apa yang cocok saat diberikan kepada konseli. Ini sesuai dengan kondisi konselinya. Itu saja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar, guru BK di Indonesia. Salam Pak Guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.